Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Angga Aung. Tetap semangat. Hari ini saya tidak berada di luar karena kondisi cuaca tidak memungkinkan. Jadi saya syuting aja di dalam, teman-teman. Yang penting kita bisa memberikan informasi terbaru seputar lebah trigona. Yang bertanya atau mungkin ada pertanyaan, beternak lebah trigona secara mandiri di dalam stop tersebut ada banyak panenan, teman-teman. Bukan hanya madu, tetapi ada yang namanya propolis, ada yang namanya bipollen, ada namanya royal jelly ya disebutnya gitu kan. Terus apakah semuanya boleh dipanen? Kita lihat dulu yang berikut ini. Wah, apaan nih? Cimpring Boji, kalau ini mentah. Nah, kalau mau nyoba yang ini Boji, yang udah matang Boji. Nah, boleh ya. ya boleh. Gimana Boji rasanya Boji? Ini Kayaknya kecim. bedanya dengan yang lainnya. Kenapa enak? Karena ini kecimpring paling enak se-Jawa Barat. Ini bisa didapetin di Tokopedia Boji. Cari aja namanya kecimpring Cimahi Boji. Harganya 40.000, beratnya 800 gram. Jadi terkait dengan panenan yang ada di Trigona memiliki banyak manfaatnya. Setelah saya baca fungsi-fungsi daripada panenan daripada lebah trigona itu sendiri, itu sangat-sangat luar biasa jika dikonsumsi oleh manusia. Jadi seperti kayak madu, teman-teman. Sebelum kita panen madu, ternyata madu ini bukan hanya konsumsi oleh kita sebagai manusia, teman-teman ya. Lebah mengambil sari-sari bunga dijadikan madu yang akan dimasukkan ke dalam kantung-kantung madunya di dalam setup. Itu sebenarnya fungsi madu tersebut adalah sebagai cadangan makanan mereka, teman-teman. Jadi bukan berarti mereka memproduksi madu bukan hanya untuk kita saja sebagai manusia, tetapi mereka itu sebenarnya tujuan utama daripada memproduksi madu mereka adalah untuk konsumsi koloninya dan ratunya, teman-teman. Ya, jadi ketika kita misalkan melihat madu mereka yang sangat banyak, harusnya kita tidak memanen semuanya, teman-teman. Sebaiknya ketika kita panen, kita harus bisa menyisakan sedikit untuk mereka sebagai konsumsi si lebah tersebut. Karena apa? Karena mereka juga butuh makan dari madu tersebut. Selanjutnya, hasil daripada lebah trigona sendiri itu selain madu adalah bipollen, teman-teman. Bipollen ini, setelah saya lihat, bipollen ini bentuknya kuning, teman-teman. Dia seperti bubuk. Lebah memproduksi bipollen, dia mengambil dari serbuk sari bunga, teman-teman. Ketika teman-teman memanen madu, bipollen ini terletak di samping kantung madu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat dari luar pun kelihatan bahwa di dalam kantung tersebut ada serbuk warna kuning. Ketika kita buka, kita lihat, kita potong dengan pisau gitu ya, di bagian kantung madunya, itu kalau misalkan isinya kuning, itulah bipollen, teman-teman. Apa sih fungsi bipollen? Fungsi bipollen, riset daripada ilmu kesehatan. Jadi fungsinya adalah sebagai anti peradangan atau pembengkakan, anti inflamasi. Nah, ini biasanya dipakai terhadap manusianya, itu bisa mengurangi penyakit migrain, teman-teman. Jadi gejala-gejala sakit kepala seperti migrain itu ketika kita konsumsi rutin daripada bipollen itu sendiri, itu bisa membantu penyakit migrain kita untuk tidak kambuh kembali gitu ya. Menurut riset kesehatan, di dalam bipollen tersebut terdapat zat-zat seperti zat asam amino, vitamin, mineral, karbohidrat, lipid, protein, dan kaya antioksidan. Ini bipollen ini selain untuk migrain, mereka juga bisa difungsikan untuk mengatasi sakit jantung atau hati, teman-teman. Salah satu pengidap penyakit-penyakit seperti yang tadi disebutkan, mungkin ini bisa menjadi solusi terapi untuk teman-teman supaya teman-teman bisa mengurangi penyakit-penyakit yang kambuh tersebut. Terus produksi lebah berikutnya adalah selain madu, bipollen, adalah propolis, teman-teman. Propolis ini biasa disebut dengan lilin lebah, teman-teman.
Jadi lilin lebah ini terbuat dari getah yang diambil oleh lebah dari berbagai macam tanaman. Lalu lebah tersebut memproduksi getah tersebut dijadikan kantung madu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia ya, kita menadahkan sesuatu itu kan pakai wadah ya teman-teman ya. Nah kalau mereka itu untuk mewadahi madunya itu menggunakan getah yang disebut dengan hasilnya disebut propolis, teman-teman. Nah untuk pengolahan propolis itu sendiri itu memang ada caranya, tidak bisa langsung kita konsumsi teman-teman. Propolis ini fungsinya untuk apa? Sebenarnya informasi tentang propolis fungsinya itu sudah banyak beredar di dunia ya. Salah satu dari fungsi propolis tersebut adalah untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan jika dikonsumsi rutin ya teman-teman ya. Nah saya juga pernah mencoba nih teman-teman ya, propolis untuk terapi mata teman-teman. Jadi ketika mata kita terasa seperti gatal-gatal, sebenarnya propolis itu bisa dijadikan solusi untuk bisa mengatasi penyakit katarak orang-orang tua ya. Produksi selanjutnya adalah yang biasa disebut dengan royal jelly. Royal jelly ini berbentuk sekresi susu yang warnanya putih. Royal jelly ini memang spesial teman-teman. Jadi biasanya royal jelly ini memang dihadirkan oleh koloni lebah untuk makannya ratu lebah gitu. Jadi ini adalah royal jelly berfungsi sebagai konsumsinya ratu lebah. Apa sih kelebihan royal jelly jika dikonsumsi oleh manusia? Royal jelly ini berfungsi terhadap orang-orang yang menderita penyakit kolesterol, teman-teman. Sebenarnya, ketika teman-teman berternak lebah trigona, maka ada beberapa banyak hasil dari ternak trigona tersebut. Sehingga ketika teman-teman mengetahui fungsi daripada hasil panenan daripada lebah trigona tersebut, maka sebenarnya teman-teman bisa menggunakan hasil tersebut untuk konsumsi kesehatan teman-teman di rumah. Apakah kita boleh memanen keseluruhan hasil panenan yang ada di stup lebah trigona tersebut? Sebaiknya kita tidak memanennya secara total teman-teman, karena koloni lebah tersebut juga butuh yang namanya konsumsi untuk kehidupan mereka.